Selamat datang dan selamat beribadah kaum bapak-bapak yang Tuhan Yesus kasihi. Dalam ibadah ini, kiranya ibadah ini membawa berkat di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita akan menyuarakan yel-yel PKB. Saya undang bapak-bapak untuk bangkit berdiri. Siapa kita? PKB. Di mana dia? Ini dia, ini dia, ini dia. PKB. Uha. Tetap berdiri. Kita menyanyikan Mars PKB. Persekutuan kaum bapa seluruh GPIB bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama. Kasih Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan, bangunkan persekutuan demi Tuhan Sang Penebus. Dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati, bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan, kini dan selama-lamanya. Saudara-saudara, untuk menghadap Tuhan dan memuji namanya, karena kasih setianya besar atas kita semua. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 15, bait pertama dan ketiga. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Berdoa dan jaga supaya jangan penggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang teguh. Dalam kerendahan hati, mari kita berdoa untuk doa pembukaan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sungguh mengasihi dan memelihara dalam setiap hidup dan kehidupan kami. Sungguh kami mengucap syukur ya Allahku, oleh pimpinan dan penyertaan Roh-Mu yang kudus, dalam setiap aktivitas kami hingga malam hari ini Tuhanku Yesus, kami boleh bersuka cita. Dan Tuhan memampukan kami untuk kami boleh hadir bersama-sama memberi diri kami
untuk Tuhan bentuk melalui ibadah persekutuan kaum Bapak bersama-sama di tempat ini, Tuhanku Yesus. Tuhan, ampuni dalam setiap pelanggaran hidup kami, dalam kehidupan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, ya Allahku. Dalam kerendahan hati kami menyerahkan ibadah kami mulai awal, pertengahan hingga akhirnya hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kaum Bapak yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita membaca Mazmur pasal 40 ayat yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-6. Dengan silih berganti. Saya bagian kalimat yang tercetak keluar, Bapak bagian kalimat yang tercetak ke dalam. Syukur dan doa. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku, untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah Kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami, tidak ada yang dapat diajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakan, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Silakan duduk. Kau Tuhan, semuanya takkan berarti. Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Persekutuan kaum Bapa yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Namun sebelum kita mempelajari lebih jauh, mari kita berdoa mohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, yang kami sapa dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang ke hadirat-Mu saat ini untuk mengucap syukur dan terima kasih atas kasih sayang dan anugerah Tuhan yang selalu Kau limpahkan dalam setiap kami, anak-anak-Mu. Sehingga penuh sukacita dari waktu ke waktu, Tuhan selalu menyertai kami, membimbing langkah kami dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi.
Ya Tuhan, saat ini kami bersyukur dan berterima kasih untuk waktu dan kesempatan persekutuan kaum bapa untuk kami mempelajari tentang kebenaran firman-Mu yang merupakan kebutuhan iman percaya kami agar selalu bertumbuh di dalam Kristus. Buka hati pikiran kami, Tuhan, karuniakanlah kuasa Roh Kudus-Mu, serta hikmat sorgawi, agar kami dapat mengerti dan memahami kehendak Tuhan, serta dimampukannya untuk kami melakukannya dalam hidup dan kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap mendengar. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kaum Bapa, mari kita bangkit berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya pasal 38 ayat 15 sampai 16. Saya ulangi, pasal 38 ayat 15 sampai dengan 16 yang menyatakan, apakah yang akan kukatakan dan kuucapkan kepada Tuhan? Bukankah Dia yang telah melakukannya? Aku sama sekali tidak dapat tidur karena pahit pedihnya perasaanku. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Persekutuan kaum bapa yang diberkati Tuhan. Bacaan kita terambil dari Yesaya pasal 38 ayat 15 sampai 16. Belum kita masuk terlebih jauh, kita akan sampaikan perjalanan Nabi Yesaya yang dipanggil Tuhan dan diutus untuk melaksanakan tugas khusus dari Allah. Pada saat itu Nabi Yesaya masih berumur 25 tahun. Dan tentunya Yesaya dalam arti kata bahasa Ibrani, keselamatan dari Yehova. Yang ditulis pada tahun 700 dan 651 sebelum Masehi. Nabi Yesaya diutus Allah ke kerajaan Yehuda yang pertama untuk bangsa Israel bertobat dari keadilan. Yang kedua, menyadarkan mereka agar percaya kepada Allah. Dan yang ketiga, mendorong para pemimpin untuk hidup menurut kehendak dan ajaran Allah.
Karena di sana ada janji Allah yang disampaikan ke bangsa Israel melalui utusan Nabi Yesaya. Dalam firman-Nya, sampai masa tuamu aku tetap, dia sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Di dalam Yesaya pasal 46 ayat yang keempat. Kejadian yang terjadi di dalam kerajaan Yehuda pada saat itu, penderitaan adalah merupakan fakta dari kehidupan dan menjadi bagian terpenting dalam hidup manusia, khususnya bagi orang percaya. Seperti halnya apa yang terjadi saat ini dalam situasi global dan tentunya situasi nasional pun. Pandemi COVID-19 adalah merupakan satu bagian penderitaan dan saat ini merupakan fakta hidup yang mendatangkan beragam kesusahan dan penderitaan. Bukan hanya virus yang menjadi ancaman mematikan bagi manusia, tetapi banyak dampak lain yang ditimbulkan seperti ketakutan, kecemasan, masalah ekonomi karena kehilangan pekerjaan, sampai kepada ancaman kehidupan umat manusia. Namun penderitaan yang dialami manusia saat ini bukan hanya berasal dari pandemi COVID-19 saja. Bencana alam, bahkan adanya berbagai bentuk ancaman dan ketidakadilan juga kerap terjadi. Dan kenyataannya orang Kristen akan mengalami banyak penderitaan. Tetapi orang Kristen sejati harus mampu melewati penderitaan yang menghampiri kita semua. Kita akan melewati cercaan, hinaan, cemoohan dari berbagai bentuk penderitaan lainnya. Sebagai konsekuensi logis mengiring Kristus. Sebab penderitaan melambangkan satu siklus kehidupan gereja yang menghantar kepada kedewasaan iman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu hal inilah yang menjadikan satu dilema pada saat bangsa Israel yang khususnya adalah kerajaan Yehuda yang mana telah mengabaikan tentang keadilan dan mereka tidak percaya kepada Allah dan pemimpin hidup menurut kemampuan pribadi, yaitu yang ditunjukkan adalah egoisme. Hal inilah Nabi Yesaya diutus untuk menyampaikan kabar baik. Pada saat itu Raja Yehuda, yaitu yang namanya Hizkia, ditempa satu sakit penyakit. Kalau kita lihat judul dari perikop pasal 38, Hizkia sakit dan disembuhkan. Dan hal inilah yang merupakan kebangkitan bagi bangsa Israel. Karena apa yang disampaikan, yang diutus oleh Nabi Yesaya dapat diterima dan dilakukan oleh kerajaan Yehuda. Sehingga apa yang terjadi? Kalau kita baca ayat 15, apakah yang akan kukatakan dan kuucapkan kepada Tuhan?
Bukankah Dia yang telah melakukannya? Aku sama sekali tidak dapat tidur karena pahit pedihnya perasaanku. Persekutuan kaum bapa yang dikasihi Tuhan. Tentu di dalam situasi yang kritis bagi seseorang siapapun yang menderita sakit, tentu mempunyai pemikiran-pemikiran yang selalu negatif, pemikiran-pemikiran yang seakan-akan jiwa rohaninya itu akan dicabut, dan seakan-akan tidak ada jalan lain di dalam merenungkan sikap orang yang tidak patuh akan Tuhan. Orang yang tidak mau mengikuti perintah Allah. Dan seseorang yang tidak melakukan pertobatan. Dan seseorang yang jarang bahkan lalai membangun persekutuan dengan Allah. Hal-hal inilah rasa khawatir yang selalu menjadi dominan dalam kehidupan umat Tuhan yang selalu lalai meninggalkan persekutuan. Begitupun masa-masa pandemi saat ini. Di setiap kita bisa melihat kegalauan orang-orang yang mengalami positif karena COVID-19. Dan akhirnya dipanggil juga menemui ajalnya. COVID-19 adalah satu bentuk pengajaran. Karena COVID-19 menyerang siapapun juga. Tidak pandang bulu, baik jabatan tertinggi di pemerintahan. Bahkan tokoh-tokoh agama. Berangkat dahulu karena dipanggil. Karena COVID-19. Firman Tuhan saat ini diingatkan kepada kita. Di dalam kita menghadapi pandemi COVID-19. Kalau kita mau baca dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga, saya bacakan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ini adalah janji Tuhan. Dalam situasi menghimpit dalam kehidupan rumah tangga. Karena COVID, karena pergumulan keluarga, karena pekerjaan. Kita diingatkan melalui Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ini adalah janji Allah. Apapun kondisi kehidupan kita diingatkan, berserulah kepada Allah. Berserulah dan datang kepadanya. Aku akan memberikan kepadamu yang tidak engkau ketahui. Firman Tuhan pada malam ini menguatkan iman percaya kita di dalam pengharapan akan janji Kristus. Untuk itu, kepada kaum bapak yang merupakan tulang punggung kehidupan rumah tangga, untuk melaksanakan tugas
sebagai kepala rumah tangga, hidupi keluarga, istri dan anak-anak, dan menjamin masa depan anak-anak. Memang tugas itu sangat berat. Tugas itu sangat berat. Apalagi kondisi pandemi saat ini. Ada yang dirumahkan, ada yang juga dikena PHK. Tetapi kita harus patut bersyukur. Karena sebagai orang percaya, kita tetap terjaga iman percaya kita. Karena masih ada Tuhan Yesus yang sanggup memberikan jalan keluar bagi kehidupan anak-anaknya yang berseru kepadanya. Kaum Bapa yang diberkati Tuhan, firman ini telah menggugah kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apapun yang terjadi, jangan kita lengah dan terbawa oleh sesuatu emosi, terbawa oleh situasi kondisi, dan terpengaruh dengan pikiran-pikiran yang jahat. Tetapi kita ingat, berseru kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Kita di saat berseru, kita tidak tahu akan menerima apa. Ya karena kita tidak mengerti, tetapi janji Tuhan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Inilah janji Tuhan yang harus kita aminkan sebagai orang percaya. Hanya berpengharapan kepada Tuhan, maka hidup kita akan terjaga. Walaupun ada gangguan datang, memang harus kita lewati. Kita temui, tetapi kita diberikan jalan keluar untuk menghindar dan terhindar dari masalah yang kita hadapi. Inilah janji Tuhan yang harus kita pegang teguh. Dan janji Tuhan itu akan tergenapi dan terjadi kepada kaum Bapak. Saat dahulu, bahkan sampai saat ini, bahkan sampai akan datang Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Bapak Ibu yang di dalam persekutuan kaum Bapak, mengakhiri daripada ibadah persekutuan kaum Bapak saat ini, marilah kita tidak jemu-jemu untuk berseru bahwa setiap kita berada dalam badai yang sama. Tapi tidak dalam kapal yang sama. Mengalami badai yang sama, yaitu pandemi COVID-19. Semua unsur kehidupan, tetapi tidak dalam kapal yang sama. Situasi kondisi kapal atau rumah tangga kita yang sama. Tidak sama. Berpengharapanlah kepada Yesus Kristus agar perjalanan kapal kita atau rumah tangga kita, Tuhan senantiasa menaungi dan mengendalikan kapal Bapak dan saya. Dan janganlah menyerah. Kita adalah bangsa pemenang. Ada 4 yang harus kita lakukan di dalam kehidupan. Yang pertama, vaksinlah dirimu dengan firman Tuhan. Vaksinlah dirimu dengan firman Tuhan. Yang kedua, maskerilah dirimu dengan doa. Maskerilah dirimu dengan doa.
Cucilah tanganmu dengan persembahan kepada Tuhan. Cucilah tanganmu dengan persembahan kepada Tuhan. Jagalah jarakmu dengan dosa. Inilah bekal dari kehidupan kita dari masa saat ini. Artinya, vaksinlah dirimu dengan firman Tuhan. Kita harus selalu bergaul dengan firman Tuhan. Dan yang kedua, maskerilah dirimu dengan doa. Ya, kita sebagai orang percaya harus selalu berdoa dalam situasi apapun. Dan yang ketiga, cucilah tanganmu dengan persembahan kepada Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah. Dan yang keempat, jagalah jarakmu dengan dosa. Yang artinya kita selalu menjauhi tentang perbuatan-perbuatan yang membawa dosa. Baik sikap, perilaku, pikiran di dalam setiap anak-anak Tuhan. Dan yang terakhir, kita tutup dengan satu ayat. Yaitu Amsal pasal 6 ayat 22. Amsal pasal 6 ayat 22. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Adalah janji Tuhan. Bahwa Tuhan itu ada di dalam setiap kita, di lingkungan kita di mana berada. Dengan firman Tuhan, jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Sudahkah kita melakukannya, berkomunikasi di dalam setiap perjalanan kita? Tentu harus lakukan komunikasi. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Di saat kita tidur, Tuhan menjaganya. Sudahkah kita berkomunikasi di saat kita akan tidur? Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Bapak Ibu, saat kita bangun tidur, kita akan disapanya. Sudahkah kita adakan komunikasi? Tentu jawabannya ada di dalam hati Bapak-Bapak semuanya. Dan inilah janji Tuhan yang patut kita aminkan dalam situasi saat-saat ini. Karena sebagai bangsa pemenang, kita sanggup melewati apapun cobaan, tantangan berat itu. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk saat teduh. Waktu doa yang kudus, kala hati keluh, dengan Yesus sahabat menyatu teduh. Perlindungannya diberi bagi yang beriman,
terluka, oh betapa indahnya waktu doaku saat yang kudus, libur hati terluka, oh betapa indahnya. Berdoa yang kudus, kala Tuhan dekat, Dia mendengarkan keluh anaknya. Bawalah kepadanya jiwa yang berdosa, libur hati terluka, oh betapa indahnya waktu doaku saat yang kudus, libur hati terluka, oh betapa indahnya. Tuhan kaum Bapa yang diberkati Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan yang maha baik, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya sesaat pun lamanya, yang kasih-Nya tidak pernah berkesudahan dan selalu baru di setiap pagi. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk sapaan firman-Mu pada malam ini yang telah mengingatkan kami, anak-anak-Mu, agar selalu berpengharapan kepadamu, agar selalu berseru kepadamu, dan selalu menjalin hubungan yang intens melalui persekutuan-persekutuan yang ada. Karena dengan demikian Tuhan, apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami, rumah tangga lepas rumah tangga, Engkau senantiasa memberikan kekuatan dan kemampuan untuk kami terus melangkah maju dalam situasi karena wabah COVID-19 ini. Ya Tuhan, hanya dekat denganmu saja kami boleh mengiringi kehidupan ini, boleh dikuatkan dan ditopang, karena Engkaulah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan Engkaulah Tuhan yang mempunyai otoritas dalam setiap hidup dan kehidupan anak-anak-Nya. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk kesekian kalinya diingatkan dengan firman-Mu pada malam ini, agar kami terus kuat dalam menghadapi tantangan dan cobaan, dan agar terus kami mengandalkan Engkau di dalam setiap masalah, persoalan, baik pelayanan kami dalam tugas sehari-hari sebagai kepala rumah tangga, dalam pergumulan pekerjaan, dalam kehidupan istri, anak-anak. Biarlah Tuhan selalu campur tangan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Sehingga apapun masalah yang datang, persoalan yang datang, tetapi Engkau tetap menuntun kami. Engkau tetap memberikan yang terbaik untuk jalan kehidupan yang akan kami raih. Karena kami selalu fokus untuk selalu memuliakan nama Tuhan, membangun persekutuan dengan sesama, membangun persekutuan dengan Engkau sebagai Juru Selamat kami. Karena Engkaulah yang sudah menebus segala dosa dan kesalahan kami, sehingga darah anak domba yang kudus menjadi bagian
yang melindungi kami dari segala pencobaan. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan, karena Engkau Maha Baik dan selalu mengingatkan kami, anak-anaknya, agar selalu berseru dan berpengharapan kepadamu. Ya Tuhan, kami berdoa kepada kaum Bapak di dalam situasi saat ini, biarlah Engkau senantiasa mengiringi, menopang di dalam menghadapi segala perkara. Karena sebagai kaum Bapak yang mempunyai tanggung jawab yang begitu besar atas istri, anak-anak, dan yang lainnya. Karena itu Tuhan, biarlah Roh Kudus selalu membimbing untuk menjalin komunikasi dengan Tuhan sendiri. Karena Engkaulah yang menciptakan kami, dan tentu Engkau sebagai pencipta yang mempunyai rancangan yang indah bagi kami semua anak-anak-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa buat jemaat GPIB Bethesda Sidoarjo dalam situasi pandemi COVID-19. Bila ada yang karena positif dan mengalami isolasi mandiri, baik di rumah maupun di rumah sakit, Engkau memberkati Tuhan, agar jemaat GPIB Bethesda Sidoarjo selalu berseru kepadamu, hingga mendapatkan sesuatu yang tidak dapat kami pahami. Untuk itu nyatakanlah itu ya Tuhan pada setiap jemaat. Kami berdoa kepada saudara-saudara terkasih yang sedang mengalami kedukaan karena dipanggilnya pulang saudara, orang tua, suami maupun istri maupun cucu karena COVID-19. Biarlah Tuhan senantiasa hiburkan agar kami selalu mengandalkan Engkau dalam menghadapi segala perkara. Sehingga hidup dan kehidupan kami terus berfokus dan berjalan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa pada bangsa dan negara, para pimpinan yang di pusat, baik Bapak Presiden dan Wakil Presiden, dan seluruh pimpinan TNI Polri, lembaga tertinggi, pemerintahan, maupun sipil, dalam rangka mensukseskan program PPKN. Biarlah Tuhan mengajarkan dan selalu memberikan kekuatan pada para pemimpin bangsa dan kepada para dokter, tim medis, dan tim relawan. Engkau memberkati tugas-tugas mereka, sehingga apapun yang terjadi karena COVID-19, Tuhan senantiasa membimbing dan memberikan kekuatan. Begitupun program vaksinasi yang sudah berjalan dan selalu dicanangkan oleh TNI Polri dan para pemimpin tertinggi. Tuhan memberkati program-program vaksinasi untuk seluruh bangsa dan rakyat Indonesia, agar semuanya boleh terbebas dari COVID-19, sehingga seluruh rakyat Indonesia boleh menikmati kembali kasih sayang Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang mengandalkan Engkau, kehidupan ekonomi, dan kesempatan-kesempatan yang lain untuk kami memuji dan memuliakan nama Tuhan dan melakukan ibadah-ibadah secara luring dapat dilaksanakan, karena COVID-19 telah Kau singkirkan dari bumi Indonesia, laut Indonesia, dan udara Indonesia. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami Tuhan, baik disengaja maupun tidak sengaja, melalui perkataan, pikiran, dan perbuatan, serta kegagalan kami untuk berbuat baik.
Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Engkau memberkati tugas-tugas pelayanan para presbiter di dalam rangka terus memberikan bimbingan kepada tetangga maupun jemaat yang sedang mengalami isolasi mandiri. Tuhan memberkati pelayanan para presbiter di sekitaran jemaat GBB Bethesda Sidoarjo. Kami berdoa buat pemerintahan di mana kami berdiri di tempat ini, yaitu di kota Sidoarjo. Engkau memberkati seluruh jajaran, mulai dari Bapak Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh staf jajaran pemerintahan Kabupaten Sidoarjo, agar tugas-tugas yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa permohonan kami dan ungkapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami di dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepadamu ku berdoa dan ku pinta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tabahkanlah dan kuatkanlah imanku. Jadikanlah aku ini hamba setiamu, agar dapat aku hidup selalu di sisi-Mu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku
aku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tabahkanlah dan kuatkanlah imanku, jadikanlah aku ini hamba setiamu, agar dapat aku hidup selalu di sisi-Mu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Saudaraku dalam kasih Kristus, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukacita kita. Dengarlah firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita memberi persembahan bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita bakti 79, bait pertama sampai dengan bait yang ketiga. Padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu.
Beri padanya segenap waktumu, beri padanya segenap kasihmu, karena engkau kepunyaannya, dan ia pun Tuhanmu. Dipersilakan berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami. Kami membawa dengan penuh sukacita persembahan ini sebagai tanda ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan, dan kuduskanlah agar dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Silakan duduk. Warta Pelkat PKB. Ucapan terima kasih untuk pemberita firman pada malam hari ini, Bapak Penatua Diki Akando. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih untuk petugas ibadah organis, kantoria, dan petugas multimedia. Tuhan Yesus memberkati. Jadwal ibadah PKB bulan depan tanggal 24 September 2021 pukul 18.45. Jadwal rekaman ibadah tanggal 17 September 2021 pukul 17.00 WIB atau 5 sore. Sektor yang bertugas sebagai pelayan ibadah yaitu sektor Haleluya. Sektor yang bertugas mengisi kesaksian pujian, sektor Maranatha. Mengharapkan kepada bapak-bapak PKB senantiasa taat dan menjaga protokoler kesehatan. Salam sehat. Mengundang bapak-bapak untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam amanat pengutusan. Silakan Bapak Penatua Kando. Mari kita berdiri dan dengarkanlah amanat pengutusan. Pergilah dalam damai Allah dan jadilah pelaku firman di dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap
setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin, amin, ya benar.